Assalamualaikum, hai, apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda bagaimanakah tips mudah untuk kita lakukan apabila kita ingin menuai hasil cangkuk bahan untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah tips dan trik yang mudah tersebut, pastikan Anda mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, oke? Jangan kemana-mana tahu, jangan skip, tunggu terus di sana. Perhatikan apa yang saya akan kongsikan pada perkongsian kali ini. Baik, yuk kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya. Untuk perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada Anda beberapa tips yang boleh kita lakukan semasa kita menuai pokok hasil cangkukan kita. Baiklah teman-teman ya, untuk pokok cangkukan kali ini, saya kongsikan kepada Anda pokok anting putri ataupun pokok jeliti ya teman. Oke, baiklah teman-teman ya, apa yang Anda perlu lakukan sebelum Anda melakukan cangkukan ialah pastikan Anda menyediakan peralatan sesuai untuk kita gunakan apabila kita membuat pemenuaian nanti. Baiklah teman ya, sekarang kita teruskan kepada proses penuaian dulu ya. Lepas ini kita akan kongsikan tips-tips kepada andanya. Oke, pastikan Anda terus bersama saya. Yuk kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya, bagaimana pokok anting putri ini ataupun pokok jeliti ini merupakan jenis pokok yang mempunyai bersifat batangnya keras ya teman-teman. Jadi sesuailah kita untuk menuainya menggunakan gergaji. Oke, gergaji ini teman. Oke, yang penting gergaji itu tajam ya teman. Oke, yang penting tajam. Oke, kita tuai dulu ya teman. Oke, baiklah teman ya. Ini adalah hasil daripada cangkuk pokok anting putri ya teman. Ada bunga tak? Nampak tu? Ada bunga ya teman. Oke, tips ya teman ya, ataupun kaedahnya, sebelum teman-teman melakukan penuaian hasil cangkuk, apa-apa jenis pokok yang Anda ingin lakukan sebagai jadi bahan bonsai Anda, perkara yang pertama sekali yang Anda perlu perhatikan ialah pastikan pokok yang teman-teman sudah cangkuk itu ya teman. Cangkuk ini menggunakan media tanam kokopit ya. Pastikan yang pertama, pastikan pokok yang Anda telah cangkuk itu ya teman mempunyai akar yang sudah banyak dan cukup tua macam ni teman. Dalam ni sudah ada banyak akar dalam ni ya. Dan kertas ni sudah ada banyak akar. Itu tips yang pertama, pastikan pokok yang Anda telah lakukan cangkuk itu teman ya mempunyai akar yang banyak dan tua. Okey. Tips yang kedua, pastikan pokok yang Anda lakukan cangkuk itu teman sehat ya, macam ni. Nampak tak? Nampak daun segar kan? Daun yang segar. Tengok dah berbunga pun. Itu tips yang kedua. Pastikan pokok yang Anda lakukan cangkuk itu teman dalam keadaan subur dan segar. Okey. Tips yang ketiga ya teman-teman, pastikan pokok itu sudah matang ya. Itu yang paling penting, sudah matang. Okey, sudah matang. Itu adalah 3 perkara yang perlu Anda lakukan sebelum Anda menuai hasil pokok cangkukan Anda ya, untuk jadikan sebagai bahan bonsai kita. Okey. Yang kedua teman-teman ya, bagaimanakah cara kita untuk membudidaya ataupun kita menanam pokok hasil daripada cangkukan kita itu nanti. Okey. Untuk pokok anting putri ataupun jeliti ataupun amput ini teman-teman ya, Anda boleh menanam atau membudidayakan dengan 2 cara. Okey. Yang pertama ya teman-teman, Anda boleh menanam hasil cangkuk ini di dalam bekas ataupun basuh. Okey, itu adalah untuk proses penyuburan. Dan yang kedua, Anda juga boleh menanam pokok hasil cangkukan macam ini ya teman-teman, di atas tanah ataupun di underground terus. Ini adalah terpulang ya teman-teman, terpulang kepada Anda
bagaimanakah, apakah cara pilihan yang Anda suka, yang Anda inginkan. Anda boleh memilih antara itu dua teman-teman, sama ada di dalam bekas ataupun pot, ataupun di underground, ataupun di atas tanah. Itu adalah dua cara yang mudah yang teman-teman boleh lakukan ya apabila teman selepas menuai hasil cangkukan macam ini. Itu yang ingat tak teman? Tadi ya 3 tips ya. Pastikan sebelum menuai, pastikan pokok tersebut sudah mempunyai banyak akar ya, akar yang tua di dalam tu. Dan yang kedua, pastikan pokok itu subur macam ni ya, subur dan segar macam ni. Tengok dah berbunga kan? Ini sudah lama sebenarnya. Okey, yang ketiga, pastikan pokok itu sudah matang. Okey. Itu adalah tips semasa teman-teman melakukan penuaian kepada pokok yang teman-teman telah lakukan cangkukan seperti ini. Ini adalah cangkukan menggunakan media kokopit ya teman-teman. Dan bagian 2 tadi ingat lagi tak? Yang kedua tadi, cara kita membudidaya ataupun menanam pokok hasil cangkukan kita tadi, iaitu sama ada kita boleh menanam di dalam pot ataupun basuh, ataupun yang kedua kita boleh menanam di underground ataupun tanam di atas tanah terus. Itu terpulang kepada teman-teman ya, manakah pilihan yang teman-teman suka dan sesuai pada kawasan tempat kediaman teman-teman, itu teman-teman boleh lakukan. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini, yaitu bagaimana atau apakah tips mudah yang kita boleh lakukan semasa kita menuai hasil cangkuk bahan untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita, dan tips untuk kita membudidaya dan menanam pokok hasil cangkuk yang kita telah tuai tadi. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Seperti biasa teman-teman, sekiranya teman-teman merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada teman-teman semua, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman-teman. Semoga Anda menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutamanya berkaitan dengan dalam pembonsaian, terutamanya bagi Anda yang pemula ya teman, juga seperti saya ya. Marilah kita sama-sama berkongsi ilmu yang manfaat, insyaAllah kita akan mendapat manfaatnya. Baiklah teman-teman ya, bagi Anda itu yang masih belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya, karena subscribe itu sangat gratis dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat, insyaAllah kita akan mendapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda memiliki pertanyaan ataupun soalan ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis di ruangan komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua di atas cadangan ya dan komen yang telah Anda berikan. Ini sangat membantu untuk saya menerapkan lagi perkongsian saya di masa akan datang. Dan saya juga ingin mengucapkan lagi-lagi terima kasih kepada Anda semua ya, kerana sudi mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga akhir. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. InsyaAllah teman-teman ya, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya untuk kali ini. Berjumpa lagi di perkongsian saya akan datang insyaAllah ya. Salam satu bi, salam bonsai, bye-bye.